wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah sama-sama kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta anahnya sehingga kita pada malam hari ini maghrib di antara maghrib dan isya kita masih Allah kasih anugerah kesehatan, keselamatan, kenikmatan zahir batin kita. Salat dan salam kita sanjungkan kehalifan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang senantiasa selalu membasahi bibir kita yang keluar dari hati kita yang paling dalam, yaitu membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insyaallah besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita sebelum membaca kitab Nashaiful Ibad, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan wasilah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala dunya wal qadin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan Abdul Qadir Jilani wa khususan muallif hadil kitab Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami'i asatidz kiram madrasat Qudsiyah wa min ma'adir ulum wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina syai'un lillahi lahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'isruna an Aisyah radhiyallahu anha ila akhirih. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'isruna, dan makalah yang ke-22 an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Itu namanya Siti Aisyah. Punya putra enggak sama Nabi Siti Aisyah? Punya apa enggak? Hah? Enggak punya. Jadi Siti Aisyah itu tidak punya putra. Dan memang nikahnya cuma nama Nabi. Karena dilarang, diharamkan umat Islam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu meninggalkan istri-istri beliau, haram untuk menikahi janda baginda Nabi. Haram hukumnya, nggak boleh. Kalau jandanya kita boleh, tapi kalau jandanya Nabi nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena janda Nabi Muhammad itu ummahatul mu'minin, ibu-ibunya umat Islam. Makanya nggak boleh nikahin jandanya Nabi. Nggak ada satupun setelah sepeninggal Nabi, istri-istri Nabi nikah tuh nggak ada. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza aradallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala menginginkan ayyudkhila ahlal jannati fil jannati, ketika Allah menghendaki penduduk surga itu masuk ke surga, ba'atha ilaihim, maka Allah mengutus untuk mereka malakan, malaikat. Allah kirim malaikat. Wa ma'ahu hadiyatun, Allah kirim malaikat dan malaikat itu membawa hadiah. Hadiah oleh-oleh. Hadiah itu pemberian yang tanpa imbalan. Nah, kalau imbalan namanya apa? Upah. Ini hadiah. Jadi enggak karena apa, udah dikasih hadiah. Wakiswatun minal jannati, dan Allah juga bawain malaikat itu kiswatun minal jannah, pakaian dari surga. Wahya, kedudukannya surga itu fauqas samawati sab'i, di atas langit yang 7. Langit itu terdiri dari 7 saf. Langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Surga itu fauqas samawati sab'i, di atas langit ke-7. Kita nggak kebayang itu luasnya kayak apa. Kita ngukur langit saf pertama aja udah nggak bisa. Langit kedua lebih lebar lagi, langit ketiga lebih lebar, langit ke-7 apalagi. Itu surga berada di atas langit yang ke-7. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah datang ketetapan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya surga atau jannah itu fauqas samawati sab'i, di atas langit ke-7, wa tahtal arsy, namun di bawah arsy. Jadi arsy, tengah-tengah antara arsy dan langit ke-7 itu surga, kedudukan surga di situ. Sampai antar naik ke sana, Pak. Amin.
Kita naik ke sana. Kalau kita mendapat ridho dari Allah, insya Allah dah kaum mukminin, mukminat, insya Allah masuk surga semua. Termasuk kita ini. Amin ya robbal alamin. Nah kita ntar nggak usah pakai pesawat Pak kesananya. Pesawatnya nggak tembus. Langsung Allah angkat ke surga. Tuh. Wa tahtal ars, di bawah ars. Qala ba'duhum, telah berkata siapa sebagian ulama, walil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu. Kullu babin yadkhuluhu, kullu babin, setiap pintu, yadkhuluhu, masuk hu kepada bab siapa, sab'una alfa rajulin soffan wahidan. Masuk ke pintu, setiap satu pintu dimasukin oleh orang-orang yang jumlahnya sab'una alfa, jumlahnya itu 70.000 rojulan. Kalau di sini artinya rojulan itu artinya laki-laki. 70.000 rojulan laki-laki, soffan wahidan, di dalam sof satu barisan Pak. Itu satu pintu, maksudnya lebarnya sampai segitu Pak. 70.000 orang berdiri bersof-sof, itu baru satu pintu. Bisa bayangin nggak gedenya pintunya kayak apa itu? Pintu satu itu kalau orang masuk 70.000. Sini sampai mana orang jejer 70.000 itu? Sampai Ciputat lebih kali ya? Hah? Itu orang jejer itu berdiri 70.000, itu baru gedenya sampai satu pintu itu. Itu ada 8 pintu. Artinya kita masuk ke situ tuh Pak, kecil banget. Satu orang kecil. Wahya, surga, usurun, itu bangunan atau gedung, mabniyatun, yang dibangun. Wahya kusurun mabniyatun, surga itu bangunan atau gedung yang dibangun, gedung yang luar biasa, gedenya luar biasa. Wahurofun, dan beberapa panggung. Di sini artinya panggung, hurofun itu bisa kamar. Wazawaya, dan beberapa ujung, pojok, kalau bahasa Jawanya pojok. Wamanadiru ba'duha, wamanadirun, dan beberapa pemandangan. Di surga itu indah, bangunannya gede-gede, di situ terdiri bangunan, pemandangan, dan di situ juga ada ujung-ujungnya, maksudnya itu ada ujungnya. Terus bukan berarti nggak ada ujungnya saking gedenya, ada ujungnya. Ba'duha fauqa ba'din, yang pemandangannya itu sebagian kalau kita lihat lebih indah dari sebagian yang lain. Intinya bagus-bagus dah. Terdiri dari apa sih bangunan-bangunan itu? Minad dhahabi, dari emas. Jadi emas-emas, kubah emas kalah Pak, kecil kubah emas Mas. Itu bangunannya, gedung-gedungnya dari emas. Wal fiddati, dan perak. Wazabarjat, dan zabarjat. Zabarjat itu mutiara yang indah, nggak tahu bentuknya kayak apa zabarjat itu. Wazamrud, dan jamrud. Zabarjat, jamrud itu kita nggak kebayang, saya nggak ngerti mutiaranya itu kayak apa itu. Walu'lu, dan mutiara. Lu'lu itu mutiara. Mutiara jangan bayangin mutiara yang ada di dunia, lewat itu. Mutiara yang lebih mungkin 1000 kali indah daripada mutiara yang ada di dunia. Wa marja wal marjan, dan marjan. Marjan itu juga aku nggak tahu itu. Wa kafur, dan kafur. Kafur itu bukan kapur itu yang apa namanya di pegunungan itu. Terus dulu kan kalau membangun rumah pakai kapur itu yang kalau diguyur air bledus-bledus. Saya yakin bukan itu. Wal ambar, dan ambar. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya.
minal jawahirin nafisati, dari permata-permata yang indah. Pokoknya terbuatnya itu surga itu serba indah. Seindah-indahnya apa yang ada di dunia itu belum menggambarkan indahnya surga. Belum Pak itu. Kita lihat gedung cakep, oh, bangunan cakep, pemandangan cakep, itu lewat semua. Besok di surga lebih dari itu. Makanya orang Arab tuh, karena Indonesia kalau di surga itu sejuk ya hawanya, taman-tamannya itu. Ada orang Arab, di Arab itu Indonesia itu terkenal negara miskin. Ada orang Arab main ke Indonesia karena di sana tuh beritanya Indonesia itu miskin. Pas main ke Indonesia lihat Bogor, lihat Indonesia sejalan-jalan tuh ijo royo-royo. Itu ngomongnya apa? Hadhil jannah. Ini masuk surga. Kenapa? Karena di Arabnya nyari yang kayak gitu susah. Ketemu di Indonesia sejalan-jalan itu hijau royo-royo, pemandangannya indah. Kata orang Arab, ini mah bukan negara miskin, ini mana hadhil jannah, ini mah surga ini gitu. Jadi kadang berita itu digede-gedein. Yang dimaksud miskin itu bukan negaranya tandus. Barangan mereka kan negara kumuh, tandus, jelek, lebih jelek daripada Arab. Ternyata lihat di Indonesia ternyata negaranya lebih indah. Yang jadi miskin itu bukan negaranya, manusianya. Yang terutama miskin akhlak gitu. Tuh, lihat Indonesia tuh hadhil jannah. Faida aradu, maka ketika mereka menghendaki penduduk surga, ayat huluha masuk ke dalamnya, qala lahum malaku, maka berkata kepada mereka siapa al malaku malaikat, inna ma'i, sesungguhnya besertaku hadiyatun, itu ada hadiah. Kalian yang mau masuk surga, entar dulu, aku ada hadiah untuk kalian. Min rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Qalu, mereka berkata siapa? Ai ahlul jannati, ahlul jannah. Wa matil kal hadiah, apa hadiahnya wahai Pak malaikat? Malaikatnya laki-laki, malaikat itu enggak ada jenis kelaminnya. Malaikat apa hadiahnya? Fayaqulul malaku, maka malaikat berkata, ya ai hadiyatu, ya hadiahnya asyru khawatima maktubun ala ahadihima ila akhirih. Asyru khawatima, hadiahnya itu 10 apa namanya? Cincin, ali-ali kalau Jawa. 10 cincin. Maktubun yang tertulis. Maktubun itu cincinnya itu maktubun, ada tulisannya Pak di cincinnya itu. Ala ahadihima, atas salah satunya, ay al asroti, yaitu 10. Apa tulisannya yang pertama nih? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat apa tuh Ustaz? Az-Zumar. Itu ada tulisannya tuh. Besok tuh di apa namanya? Cincinnya itu ada tulisannya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu surat-surat akhir itu, surat mendekati surat akhir. Salamun, keselamatan alaikum, atas kalian semua. Tibtum, beruntung kalian semua. Fathulu, maka masuklah kalian semua ke jannah, kholidinya selama-lamanya. Nah, orang yang masuk surga itu ntar dikasih 10 cincin, nggak tahu dipakai semua enggak, kasih 10 cincin sama malaikat. Setiap satu cincin itu tulisannya beda-beda. Salah satunya itu ada tulisannya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wafil khatamitsani, dan di cincin yang kedua, cincin yang pertama tulisannya itu maktubun, ditulis rufi'at
rufi'at ankumul ahzanu wal humum. Rufi'at, dihilangkan, angkum dari kalian semua apa al ahzanu, kesusahan, wal humum, dan prihatin. Prihatin itu ya apa? Prihatin itu bahasa Indonesianya apa? Prihatin, prihatin ya? Hah? Prihatin bahasa Indonesianya apa? Sama-sama prihatin. Dihilangkan kesusahan dari kalian semua dan penderitaan. Prihatin itu menderita yang ditahan, prihatin. Dihilangkan atas kalian semua yaitu kesusahan. Udah masuk surga nggak ada susah, Pak. Nggak ada mikirin beras, nggak ada mikiran telat gaji, nggak ada mikirin pensiun ntar ngapain, nggak ada. Di sono tuh udah seneng aja awalnya. Bahagia. Kenapa? Kesusahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak aktivitas di sana? Di surga itu ada aktivitas nggak? Ada, Pak. Di sana itu ada aktivitas. Ada satu cerita, kalau nggak salah di kitab Durratun Nasihin itu. Ada orang masuk surga, biasanya di dunia itu petani dia, petani tulen dia. Di sana tuh minta sama Allah, ya Allah, aku kepengen kayak di dunia dah, tani lagi, kasih dia lahan. Ya udah, sono mau tinggal maculin aja, kasih lahan dia, karena memang kerjanya tani, maculin, selesai maculin, udah lelah nggak ada lelah di sana, seneng aja. Pas maculin udah selesai, udah diratain, udah diluku, udah macam-macam, udah ditanamin, Pak. Tanamin, lagi ditanamin belakang itu sampai depan, yang belakang udah mateng. Kalau beras sudah siap panen, jadi nanaminya itu belum selesai, yang belakang sudah harus dipanen. Itu di surga itu luar biasa. Yang mikirnya ntar jualnya gimana ya, nggak usah mikirin jual. Itu karena kesenengan aja, seneng. Yang seneng di sono nyopir nggak apa-apa, Pak, ntar minta bis. Pak Cimanto, ya Allah, saya kangen nyopir, saya kepengen nyopir. Ya udah, kasih, kamu mau nyopir apa? Truk, bis, angkot, terserah tuh, taksi, kasih. Saya yakin gitu. Ini contoh kan, contohnya yang tani aja dikasih. Nyopir, datang ke rumah para nabi. Mau kemana para nabi? Saya antar dah servis. Mungkin kalau ada otak kita mikir ke situ bisa jadi. Tuh hebatnya di surga tuh. Ada kegiatan, ada lapar nggak? Ini ada lapar nggak di surga? Yang jelas di surga itu dikasih makanan, dan makanan surga itu tidak ada yang membosankan. Sehingga diriwayatkan itu makanan ayam pagi, siang, sore walaupun sama menunya itu rasanya beda. Makanan pagi enak, makanan siang lebih enak, makanan sore enak banget. Beda sama di dunia. Sekarang opor, makan siang opor, makan malam opor. Saya yakin makan siang masih ketelen, makan malam kepengen nyari yang lain, bosen dah, mie aja. Kalau enggak sayur tumis aja gitu. Kalau di surga enggak ada rasa, enggak nikmat semua. Wal khuznu, apa sih yang dinamakan kesusahan di sini? Ma hasala liwuku'i makruhin, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari perkara yang dibenci. Susah itu sesuatu yang datangnya dari perkara yang dibenci, itu susah. Contohnya gini, kita nggak seneng itu dibebani satu pekerjaan, ternyata kita dapat tugas yang luar biasa, kita nggak seneng. Nah itu husnun, susah, menjadikan hati nggak seneng. Au fawati mahbubin, atau sesuatu yang disenangi itu hilang. Wah itu
Husnun itu kayak gitu. Kita punya duit. Duit rata-rata orang seneng. Ada nggak orang yang nggak seneng duit? Mana orangnya, saya tunjuk jari, saya mau lihat orang yang nggak seneng duit. Kalau bilang bakso nggak seneng, banyak yang nggak seneng. Soto nggak seneng, ada. Tapi kalau bilang duit, mana orangnya yang nggak seneng duit? Saya mau lihat. Bu, ada di sini yang nggak seneng duit? Tuh, umpamanya di sini duit, orang kehilangan duit, mayoritas seneng apa susah? Susah. Lah ini yang dinamakan husnun, susah itu apa sih? Yaitu fawati mahbubin fil madi, yaitu hilangnya sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai, saya ngambil contoh duit aja dah, yang pasti orang cinta. Kalau bilang motor, ada kalanya orang udah buluk motornya nggak suka, gitu kan? Udah kepengen baru ya. Tapi kalau duit, siapapun pasti suka. Atau emas lah, kehilangan emas. Nah, itu yang dinamakan huzun, haznun, yaitu susah. Walhamu, apa yang dinamakan prihatin, ma yahsulu lidzalika fil mustakbali. Prihatin itu sesuatu yang dihasilkan dari kesusahan yang akan di mustakbal, di zaman yang akan datang. Prihatin itu kita udah mikirin dulu, sesuatu belum terjadi. Contohnya nih, kita kerja, terus umur kita sudah mendekati pensiun. Saya yakin nih, mohon maaf nih, mesti orang yang sudah mendekati pensiun ada pemikiran sedih sebelumnya. Bener nggak Pak? Ini kita mau pensiun nih, 2 tahun lagi atau setahun lagi pensiun, itu mesti ada pemikiran di sini. Terus ngapain ya saya ya? Bener nggak Pak? Itu yang dinamakan hamun, prihatin. Jadi sesuatu belum dihasilkan tapi pemikirannya sudah menyedihkan gitu. Jadi contoh aja. Wafit salisi, dan yang ketiga, yang dicincin yang ketiga, maktubun tertulis. Tadi yang pertama tertulis, kedua tertulis, yang ketiga juga tertulis. Tulisannya apa? Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Gak tahu nih, yang tahu Ustaz Jaitun tuh. Surat apa itu Ustaz Jaitun? Leo, tulisannya begitu. Watil kal jannatu, begitulah surga, gitu aja biar enak ngertiinnya. Allati turistumuha, yang kami wariskan kepada kalian, bima kuntum, dari apa-apa kuntum yang ada kalian semua ta'maluna, waktu di dunia beramal. Bahasanya gini, itulah amal, balasan amal yang kalian lakukan waktu di dunia. Ada tulisannya gitu tuh, di ali-ali itu, di cincin tuh. Ada tulisannya, inilah surga balasan kalian bagi kalian yang beramal waktu di dunia. Ini balasannya itu. Apa? Surga. Ada tulisannya gitu. Karena apa? Karena apa? Di surga itu, walaupun itu haknya prerogatif Allah, orang mau masuk, Allah mau masukkan surga atau enggak, tapi wasilahnya yaitu amaliyah waktu kita di dunia. Itu amaliyah itu wasilah aja Pak. Ini anggap aja wasilah nih. Sholat kita, sedekah kita, zikir kita, sholawat kita, itu cuman wasilah. Karena enggak jaminan orang yang sholatnya rajin, orang yang ibadahnya cakep itu pasti masuk surga, gak jaminan. Karena apa? Dulu ada satu kisah, ada orang kakak beradik ini, ahli ibadah kakaknya, kalau nggak adiknya lah, pokoknya salah satu tuh, ahli ibadah luar biasa. Berapa tahun ibadahnya dihitung itu, yang rajin itu sudah 40 tahun hidupnya buat ibadah.
Yang adiknya itu balikan. 40 tahun hampir isinya buat maksiat. Suatu saat karena dia rajin ibadah, doanya apa? Ya Rob, saya kepengin ketemu dengan iblis. Doanya itu, saya kepengin ketemu dengan iblis. Mau diskusi kali-kali sama iblis. Itu udah dinasihati, itu diilhamin, kamu tuh nggak kuat kalau ketemu sama iblis. Tapi dia ngeyel, dia doanya tuh, mintanya tetap, ya Allah saya kepengen ketemu sama iblis. Akhirnya dipertemukan sama iblis, ngobrol, diskusi. Wah, itu kata iblis gampang membujukinya, kamu tuh ibadahnya udah cakep, luar biasa, tapi sayang kamu nggak ada hiasannya. Nggak ada hiasannya, bahasa gitu. Kamu tuh pure standar lah, bahasanya tuh nilai itu 99, nggak ada hiasannya, atau 88 gitu. Kalau kamu mau lebih tekun lagi ibadahnya, kali-kali harus maksiat. Itu iblis tuh pinter. Kalau kamu ini udah standar, ini flat lah, bahasanya flat kamu. Kamu kalau kepengen naik tuh kualitasmu, ibadahmu, maka kali-kali kamu tuh harus maksiat. Kenapa? Kalau maksiat itu nanti akan timbul di hati rasa bersalah. Kalau kamu punya rasa bersalah, istighfarmu lebih kenceng, sholat taubatmu lebih kenceng, ibadahmu yang lain lebih kenceng karena kamu merasa dosa. Itu iblis tuh. Makanya jangan Pak, kita mau ketemu setan jangan, dah aneh-aneh aja. Kita ngadepin nafsu aja nggak kuat, mau ketemu sama iblis ya nggak kelas ya. Itu si ahli ibadah ini kebujuk Pak, terbujuk dia. Akhirnya benar, iya benar nih, kali-kali saya mau maksiat, habis itu saya akan tobat, terus ibadah lebih kenceng lagi. Si adiknya tadi, ya ahli maksiat, dia tuh mikir, ya Rob, umur saya sudah tua, selama 40 tahun saya tuh maksiat terus. Apakah seperti saya ini gak terlambat untuk tobat? Nah itu gitu. Apakah orang seperti saya ini gak terlambat untuk tobat? Akhirnya ada ilham bahwa bahasanya enggak lah. Kalau mau tobat saja. Insya Allah tobatmu diterima. Bener. Yang satu dari baik kepengen nyoba maksiat, yang maksiat terus kepengen tobat. Dan bener nih, ketika si ahli ibadah ini pergi ke tempat maksiat, itu pas maksiat Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut rohnya. Sedangkan orang yang mau tobat, dia perjalanan ke masjid, udah deket dengan masjid, bahasanya lah tempat tobatnya sini nih, Baitur Rahmah, dia sudah deket nih, dekat rumahnya Pak Cartos itu, dia udah sampai situ meninggal orangnya. Wah, itu sampai malaikat itu ngukur, ditimbang itu. Ini kan ahli maksiat ini. Masuk surga apa neraka, diampuni apa enggak dosanya? Udah diukur aja. Jarak rumahnya ke tempat tobat sama rumahnya itu diukur jauh mana. Diukur ternyata lebih dekat ke tempat tobat. Sehingga si ahli maksiat ini diampunin, sebaliknya yang ahli ibadah malah su'ul khotimah. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita lakukan ini cuman wasilah. Karena kita nggak tahu mati kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, maka kita berusaha untuk beramal yang baik supaya apa? Mati kita dalam keadaan baik. Itu makanya kalau berdoa, ya Allahumma khtim lana umurona bi husnil khotimah. Ya Allah, akhiri hidup kami, cabut roh kami dalam keadaan husnul khotimah. Pas sholat Allahu Akbar, lupa rukuk, lupa sujud, katanya mati berdiri. Bagus tuh. Ada yang lagi khotbah,
baru nyampein materi, wafat secara dohir luar biasa itu Pak. Matinya insya Allah husnul khotimah. Yang ngeri itu kan mati karena selingkuh digerebek, digebukin. Nah ini gimana itu? Ada nggak? Banyak. Kasus-kasus itu banyak. Makanya kita minta mati kita supaya mati husnul khotimah. Syukur-syukur bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, di jari yang ketiga tulisannya gitu. Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi inilah balasan dari amal-amal kalian waktu di dunia, gitu, yaitu surga. Wafir rabi'i, dan di cincin yang keempat, maktubun, tertulis juga apa kalimatnya? Albasnakumul khulala wal khuli. Ini Quran apa bukan ini ya? Estajaitun ada nggak ini Quran kayak gitu? Takut bukan ya? Ini kayaknya bukan Quran ini. Di jari yang keempat tertulis albasna, kami pakaikan kalian al-khulala, yaitu pakaian, ini anwa'us thiyab, yaitu pakaian wal khuli, dan perhiasan. Aku pakaikan kalian pakaian yang indah-indah dan perhiasan. Jadi besok di surga laki-laki pakai kalung emas Pak. Boleh, boleh. Minum pakai gelas emas, boleh. Pakai cincin emas, enggak masalah di surga. Tapi di dunia enggak boleh bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh enggak? Boleh, perempuan Bu. Perempuan pakai emas boleh enggak? Boleh. Kalau punya ibu punya emas 1 kilo anting, ke 1,5 kilo kuping kanan, 1,5 kilo kuping kiri, enggak apa-apa kalau muat mah. Tapi besok ndelewer tuh kupingnya. Boleh, perempuan boleh pakai perhiasan. Memang perhiasan itu di dunia untuk perempuan. Untuk laki-laki kapan? Besok di surga. Surga. Sabar. Homer haram di dunia. Besok di sana ada sungai yang ngalirnya homer. Pak Jimanto lelep langsung ngombe, ora apa-apa, aman. Enggak dosa, enggak dihukum malaikat, enggak. Wah, karena di surga itu ada air yang mengalir susu, ada air yang mengalir itu madu, ada air yang mengalir tuh hammer, ada. Sampai kepengin enak manis-manis, ya nyemplung ke sungai madu. Tenang, di sana nggak akan keluar dari air itu dikerubung semut ora. Bisa aman, aman tuh. Falkhulalu anwa usyab, yang dinamakan khulal itu apa sih? Yaitu macam-macamnya pakaian. Jadi pakai jenis pakaian macam-macam. Di surga lebih lengkap daripada di dunia. Wal khuliyu anwa uzinati minadzahab wal fiddah wal lu'lu'. Apa yang dinamakan khuli? Perhiasan. Perhiasan itu macam-macam perhiasan, baik dari emas, perak maupun lu'lu', mutiara. Udah macam-macam. Besok dihalalkan semua. Jangankan cuman kayak gitu, perempuan aja Pak di surga itu. Apa perempuan, masih laki-laki itu istrinya bukan cuma 1, sampai 70, sampai tinggal milih malam ini, malam ini boleh. Tapi paling cantik yaitu istri kita yang bawaan dari dunia, itu paling cantik di antara bidadari-bidadari. Besok, kamu istri saya hitam jelek, ya besok jadi cantik, jangan khawatir. Besok dirubah sama Allah jadi cantik, dan umurnya itu rata-rata umur-umur yang masih seger, sekitar 25 sampai 30. Jangan bayangin nenek-nenek meninggal umur 60 tahun, 70 tahun, wah itu saya gitu, enggak, besok muda. Laki-lakinya juga muda-muda, dan badannya besok tinggi-tinggi Pak, enggak pendek kayak kita-kita ini, enggak.
Besok Allah modot ditarik tuh, badannya seger tinggi-tinggi, ganteng-ganteng lagi. Lah, cakep-cakep pokoknya. Nah. Wafil khamisi, dan di cincin yang kelima maktubun tertulis, nah ini Quran ini insyaallah. Wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Nah, wa zawwajna, dan kami nikahkan, ini baru saya omongin tadi. Kami nikahkan mereka bi hurin 'ain, dengan bidadari-bidadari yang matanya itu apa namanya, indah lah. Oh, matanya itu indah, bihurin ain, dengan bidadari-bidadari yang pokoknya indah, matanya itu indah, matanya itu indah. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ini sesungguhnya saya, sesungguhnya ya Allah maksudnya. Jazaituhum, membalas kami kepada mereka al yauma, di hari ini, bima, dengan apa-apa sabaru, yang telah mereka sabar, annahum, sesungguhnya mereka, ya mereka itu al-faizuna, orang-orang yang beruntung. Ini di cincin yang ke berapa tadi? Kelima, ada tulisan kami nikahkan kalian dengan bidadari yang indah matanya, yang indah pokoknya dah, bidadari yang cakep lah. Inni jazaituhumul yauma, inilah balasan bagi orang-orang yang sabar ketika waktu hidup di dunia. Innahum humul faizun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi di cincinnya ada tulisannya gitu. Tenang Pak, jadi sampean udah punya sertifikat kalau masuk surga. Dikasih tanda ikatan. Kalau kita sekarang lamaran itu namanya tanda jadi. Wah, tanda jadi itu udah diikat itu. Di cincin yang kelima, tenang, ada bidadari-bidadari yang akan menemani kita. Ada kisah sering pernah saya ceritain di Kudus, kiai saya cerita, ada dzurriyyah Rasul Habib, bukan Habib, ada dzurriyyah Rasul Sayyid itu laki-laki, Sayyid atau Syarif. Itu ketika dia ulama besar, orang alim, orang solih, dia itu minta sama Allah, ya Rob, kali-kali saya dipertemukan dengan bidadari surga. Bener Pak? Mungkin doanya nggak tahu berapa lama gitu. Dipertemukan dia. Dalam apa? Dalam mimpi. Dipertemukan cuman lihat senyumnya bidadari, senyum doang, giginya keluar sedikit. Dia ngelihat giginya langsung buta, bangun-bangun. Bener-bener nggak lihat, langsung buta sampai wafat. Itu cuman ngelihat giginya. Karena itu bidadari itu kan untuk surga. Dia minta lihat di dunia, dikasih lihat itu, terus lihat senyumnya, giginya doang. Jadi dia udah lupa wajahnya kayak apa, lihat giginya doang, matanya langsung buta. Tapi bangun-bangun udah nggak lihat sampai dia wafat, tapi tetap soleh, bukan terus kufur, enggak. Ternyata lihat giginya bidadari di dunia, mata kita nggak kuat, lebih celing daripada kita gosok gigi pakai close up celing. Nah, itu lebih bersinar itu, sampai ketika orang itu melihat, si Sayyid ini, dzurriyyah Rasul ini lihat, matanya langsung buta. Makanya kalau doa jangan yang aneh-aneh dah, doa yang normal aja. Insya Allah kalau doa yang normal ya dapatnya juga normal. Nanti yang aneh-aneh kan kurang bagus semua akhirnya. Secara dohir yang lihat bidadari juga kurang bagus, tapi tetap dia soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok di cincin yang ke-6. Ingat-ingat ya, sekarang baru cincin yang ke-5. Masih ada 5 cincin lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari sedikit kajian kitab Nasaihul Ibad.
Semoga menjadi motivasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita insyaallah ibadah kita wasilah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal bikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.